Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi yaitu pendekatan ekspositori pemecahan masalah humanistik dan wilayah. Nah, sebelumnya di sini saya Muhammad Fadil Haryoga sebagai moderator dan pemateri-pemateri di kelompok saya yaitu yang pertama ada Rosa Mary Lendina, Nadia Eriska, Nika Deklinda, kemudian ada Widya Sari. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan materinya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai pengertian pendekatan ekspositori. Nah, pengertian pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori adalah pendekatan yang menekankan pada pengolahan materi pelajaran yang telah terjadi atau siap disampaikan kepada siswa. Dalam hal ini, guru memberi pesan atau materi yang telah siap, sehingga siswa tidak perlu mencari, menemukan, atau memecahkan sendiri. Pendekatan ekspositori lebih menekankan pada kegiatan guru atau teacher-centered. Guru berperan sebagai penyampai materi pelajaran, membimbing dan mengarahkan kegiatan kepada siswa, serta mendukung dan memperkuat informasi. Komunikasi satu arah adalah jenis komunikasi yang mementingkan pemberi informasi atau pemberi pesan. Penerima informasi atau penerima pesan bersifat pasif, yang aktif adalah pemberi pesan. Misalnya, informasi lewat radio. Penerima informasi atau penerima pesan yaitu dengan radio hanya mendengarkan, pasif. Agar aktif, maka pemberi pesan harus memberi tugas kepada penerima pesan. Dalam proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, guru menyampaikan materi pelajaran secara lisan. Agar lebih aktif perlu diberi variasi. Misalnya, dalam menjelaskan dalam menggunakan alat peraga media yang berupa peta. Para siswa diminta mengamati peta, melengkapi peta, menyebut nama kota atau gunung, sungai, dan hasil tambang pada suatu daerah. Dengan bervariasi dalam menyajikan, siswa menjadi lebih aktif. Nah, itu adalah materi mengenai proses pendekatan ekspositori. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fadel. B. Pendekatan pemecahan masalah. 1. Pengertian pendekatan pemecahan masalah. Masalah sosial bermacam-macam. Statistik, dinamis, besar kecil, sederhana, kompleks. Dengan demikian, setelah strategi pemecahan harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik masalahnya. Seperti ada yang dipecahkan secara intelektual, coba-coba tradisional, berdasarkan pengalaman, lampar terkaan kasar. Secara umum kita mengenal 3 cara pemecahan masalah. Pertama, pemecahan masalah secara otoritatif, yaitu pemecahan masalah yang dilakukan oleh penguasaan, pemberencana atau pejabat, guru, hakim, dan lain-lain. 2. Pemecahan masalah secara ilmiah, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan secara ilmiah. 3. Pemecahan masalah secara metafisik, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan cara-cara yang tidak rasional. Misalnya, pendekatan adalah secara umum dalam melihat dan bersikap terhadap suatu masalah. Dengan demikian, pendekatan masalah adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari IPS. Terdapat
dengan maksud mengubah keadaan yang aktual menjadi keadaan seperti dikehendaki dengan memperhatikan prosedur pemecahan sistematis. Apabila menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar mengajar, kita memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut. Satu, mengembangkan sikap keterampilan siswa, mampu memecahkan permasalahan masalah serta mampu mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Ketiga, siswa benar-benar menghayati berpikir dan mengembangkan minat berbagai kemungkinan. Dua, merancang pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Dalam merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan masalah berdasarkan pada pemikiran kritis dan selektif, meliputi proses sebagai berikut antara lain. 1. Menyadari adanya masalah. 2. Mencari petunjuk pemecahan masalahnya. Ketiga, pergunakan suatu pemecahan yang cocok sesuai dengan kriteria. 1. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Johan Derry. 1. Merumuskan masalah. 2. Menelaah masalah. 3. Membuat atau merumuskan hipotesis. 4. Menghimpun, mengelompokkan data sebagai bahan hipotesis. 5. Pembuktian hipotesis. 6. Menekankan pemilihan pemecahan atau keputusan. C. Pendekatan humanistik. Pengertian pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang, dan menekankan perilakunya humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi, dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dalam merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan masalah berdasarkan pada pemikiran kritis dan selektif, meliputi proses sebagai berikut antara lain. 1. Menyadari adanya masalah. 2. Mencari petunjuk pemecahan masalahnya. Ketiga, pergunakan suatu pemecahan yang cocok sesuai dengan kriteria. 1. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Johan Derry. 1. Merumuskan masalah. 2. Menelaah masalah. 3. Membuat atau merumuskan hipotesis. 4. Menghimpun, mengelompokkan data sebagai bahan hipotesis. 5. Pembuktian hipotesis. 6. Menekankan pemilihan pemecahan atau keputusan. C. Pendekatan humanistik. Pengertian pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang, dan menekankan perilakunya humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi, dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya
Kadelina Isyanti, NPM 1916077. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Widyasari, yaitu kerangka berpikir. Tujuan belajar menurut teori ini adalah memanusiakan manusia, artinya perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi, pendekatan humanistik adalah pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu yang relevan sehingga para murid melihat topik tersebut lengkap dan terpadu. Menurut teori humanistik, tujuan proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. 2. Tokoh-tokoh teori humanistik. A. Arthur Combs. Bersama dengan Donald Shing, mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. B. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat pada satu lingkaran kecil adalah gambaran dan persepsi diri, dan lingkaran besar adalah persepsi dunia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Eriska. Terima kasih. Baik, di sini saya Nadia Rizka akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Kalin, yaitu tentang tokoh-tokoh teori humanistik. Tokohnya ialah Carl Roger. Carl Roger ini membedakan dua tipe belajar. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada experiential atau pengalaman, di mana guru menghubungkan pengetahuan akademik dengan pengetahuan terpakai. Menurut Roger juga yang terpenting dalam proses pembelajaran itu, guru harus lebih memperhatikan prinsip pendidikan pembelajaran yang meliputi yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Yang kedua ada siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga adalah pengorganisasian bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna. Yang keempat, belajar itu lebih bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Selanjutnya, dalam bukunya yang berjudul Freedom to Learn menunjukkan sejumlah prinsip tentang teori humanistik. Yang pertama ada manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan itu apabila materi yang dipelajari dapat dirasakan. Yang ketiga, tugas-tugas yang menantang atau mengancam diri lebih mudah dapat dirasakan. Yang keempat, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Dan yang kelima, belajar inisiatif dari diri sendiri merupakan cara yang dapat memberikan hal-hal yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah aplikasi teori humanistik, di mana aplikasi ini terhadap pembelajaran siswa lebih menunjukkan terhadap ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang telah diterapkan. Peran guru di sini sebagai fasilitator bagi siswa
dan guru memberikan motivasi-motivasi tentang kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Di sini, siswa pun berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri, di mana siswa pun diharapkan dapat memahami potensi dirinya dan dapat mengembangkan potensi dirinya secara positif. Tujuan pembelajaran ini lebih kepada proses pembelajaran daripada hasil belajarnya. Kemudian adapun proses umum yang dilalui ialah yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas, yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar, yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan belajar, yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir kritis, yang kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, yang keenam, guru menerima siswa apa adanya dengan berusaha memahami jalan pikir siswa, yang ketujuh, memberikan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kecepatannya, dan yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan hasil dari perolehan prestasi siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi Nadia Eriska, yaitu saya menjelaskan tentang model-model pembelajaran humanistik. Yaitu model-model ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama humanizing of the classroom, yaitu model ini dilatar belakangi oleh kondisi sekolah yang otoriter tidak manusiawi, sehingga banyak menyebabkan peserta didik putus asa yang akhirnya mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Kasus ini banyak terjadi di Amerika Serikat dan Jepang. Terus humanizing of the classroom ini dicetuskan oleh John Beer. Terus yang kedua ada activist learning, yaitu dicetuskan oleh Melvin Silberman. Asumsi dasar yang dibangun dari model pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterbatasan mental dan tindakan sekaligus pada saat kegiatan belajar itu aktif. Siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar, mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Terus lalu yang ketiga, quantum learning, yaitu merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar dalam prakteknya. Quantum learning menggabungkan sugestologi, teknik mempercepatan belajar dan neurologistik dengan teori keyakinan dan metode tertentu. Yang keempat, the alternative learning, yaitu konsep dasar pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Pemilik konsep ini, David Mayer, menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik. Sekarang pendekatan wilayah atau region adalah suatu wilayah yang memiliki karakter tertentu yang membedakan diri dengan wilayah-wilayah lain di sekitar. Karakter penting yang dimiliki suatu region adalah homogeneitasnya. Merancang model pembelajaran IPS yaitu terpadu dengan menggunakan pendekatan wilayah. Perancangan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan wilayah dalam menganalisis suatu gejala geografi, mempertahankan penyebaran gejala dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungan untuk dipelajari kaitannya. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta berguna untuk teman-teman sekalian di masa yang akan mendatang. Lebih dan kurangnya saya mewakili pemateri lainnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.